بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qurani bersama Bapak Haji Suwan Muhammad Isa, yang mana kajian kita kali ini kita masih melanjutkan tema sebelumnya, yaitu tentang dunia matriks, dunia tanda. Pada tema 14, 25, kemudian tema 26, dan terakhir tema 109 yang lalu sudah banyak kita diskusikan tentang ayat atau tanda. Dan tanda-tanda ini dalam tema 109 yang lalu disebut teks-teks yang dapat membentuk realitas. Berdasarkan penelusuran di dalam kandungan Al-Quran, setidaknya lebih dari 288 kali Al-Quran membicarakan tentang tanda atau ayat dan memerintahkan kita untuk memahaminya, memperhatikan, memikirkan, dan perintah-perintah agar kita menyikapinya. Tapi selama ini jarang kita mendengar para ulama atau intelektual muslim membicarakannya secara akademis, keilmuan tentang tanda. Berbeda dengan perintah sholat, puasa, amalan zikir, tentang pahala, tentang halal dan haram, dan sebagainya. Banyak yang membicarakannya. Padahal perintahnya di dalam Al-Quran tidak sebanyak perintah atau informasi agar kita mempelajari tanda atau ayat sebanyak lebih dari 288 kali tersebut. Mengapa bisa demikian? Bukankah tanda dapat membangun realitas? Bukankah sama halnya jika kita tidak memahami tanda, berarti kita tak memiliki realitas, Pak Iswan? Terima kasih Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita tema 110 sekarang Pak Jul ya. Nah, ini merupakan yang tak terpisah dengan tema kemarin 109. Jadi ada dua tema lah yang saling berkaitan. Kita membahas tentang dunia matrik, dunia tanda, di mana kita hidup itu, di mana kita hidup gitu. Nah tadi dikatakan sederhananya itu di Al-Quran menyebutkan ya 280 lebih gitu, 288 kali tentang ayat-ayat di mana Allah memerintahkan kita untuk memahami, untuk berpikir, mempertimbangkan pakai akal, mentadabbur. Dan segala macam yang sejenis gitu. Nah, kalau misalnya tadi dikatakan bahwa kita jarang yang membahas masalah khusus masalah ayat, nah itu memang benar gitu. Tapi kalau Pak Jul nanya, menanyakan apa sebabnya, ya terus terang saya ya enggak tahu gitu. Artinya kenapa demikian gitu. Nah, namun kalau kita lihat, kalau kita selusuri dari rangkaian sejarah masa lalu, apa yang kita dapatkan hari ini kan sebenarnya kan perjuangan intelektual, Pak Judah, perjuangan intelektual pada waktu itu antara berbagai arus pemikiran. Nah, di dalam perkembangan Islam, kalau kita lihat bahwa yang lebih banyak berperan ini adalah para fuqaha yang lebih berperan. Nah, sehingga para fuqaha inilah yang mendominasi daripada pemikiran-pemikiran gitu. Nah, memang kalau kita lihat apa yang dicapai oleh para fuqaha ini sangat hasilnya ya luar biasa gitu. Sebab satu-satunya kalau kita lihat di dalam perkembangan penetapan berbagai hukum. Nah, hukum para ahli fuqaha inilah di dunia Islam ini yang tidak ada bandingannya gitu. Dengan jarak waktu yang singkat, perkembangan Islam bisa membangun hukum-hukum bagaimana kita melaksanakan
perintah-perintah syariat, baik yang diperintahkan Al-Quran maupun dengan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Nah, ini dari ibaratnya dari apa ya, dari bangun tidur sampai sampai tidur lagi, itu semua ada aturannya. Bahkan berjalan ada aturannya, makan ya semua ada aturannya. Nah, jadi sangat teliti apa yang disampaikan oleh para fuqaha ini gitu. Nah, tapi di lain pihak mungkin di sini kekurangannya gitu, atau kita kelemahannya kita sehingga terbuai oleh pemikiran-pemikiran di bidang hukum ini, sehingga pikiran-pikiran intelektual kita untuk mengembangkan mengembangkan hal-hal yang bersangkut dengan kemajuan, perkembangan sains, teknologi, pemikiran rasional dan logis mengenai tanda. Nah, ini terabaikan gitu, padahal perintah Allah itu untuk memahami tanda-tanda gitu. Liyanjilulakum ayatun bayyinat liyakhrijukum minadz zulumati ilan nur. Bagaimana tanda-tanda yang diberikan Allah itu untuk supaya ada enlightenment, ada pencerahan, ada pencerahan. Allah katakan wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa tidak kamu adakan pengamatan-pengamatan dengan seluruh tanda-tanda? Nah, ini 288 kali Allah membicarakan ini gitu. Tapi kalau kita teliti di rak-rak buku akademis kita, ini tak ada. Kalau kita tidak mau mengatakan tidak ada, ya mungkin kita tidak tahu lah ya. Tapi setahu kita sulitlah kita mencari literatur mengenai yang judulnya al-ayat di dalam Islam gitu, dalam pandangan kajian intelektual Muslim. Nah, padahal seluruh fenomena alam ini, dari masalah jasad rinik sampai dengan perputaran kosmologi, lah ini kan tanda nih. Nah, oleh sebab itu pada perkembangan awal pada masa lalu kita kan banyak ahli kedokteran, ahli apalagi tuh perbintangan, ahli ya macam-macam ini. Nah, ini apa? Karena umat pada waktu itu benar-benar pikirannya tidak hanya di bidang fikih, di dalam sekarang kita katakan bidang syariat, tapi mereka mengembangkan apa yang dikatakan ayat tadi, sehingga bisa mereka mengamati. Nah, ini yang terjadi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua kalau kita lihat setelah perkembangan yang didominasi oleh kaum fikih ini tadi, nah ini yang banyak sampai ke masyarakat, sehingga apa yang sampai kepada kita dapat kita lihatlah sekarang, mau di YouTube, mau di ceramah, mau di apa, semuanya sangat memfokuskan kepada ibadah-ibadah ritual. Nah, ini memang kewajiban kita gitu, ini risalah kewajiban kita gitu. Tapi kalau kita lihat tidak banyak menyentuh, apalagi kajian-kajian yang berbentuk akademis. Nah, sehingga sekarang ini terasa bagi kita bahwa kita sekarang kurang berpikir tentang kajian-kajian akademis. Itu yang selanjutnya kalau kita lihat sebab lain dengan perkembangan sosiokultural masyarakat, dengan perkembangan mungkin di politik, di segala macam. Nah, terjadi eksodus, terjadi perpindahan. Perpindahan apa? Perpindahan para akademisi ke dalam dunia praktisi. Nah, ini dapat kita amati juga ini di bukan seluruh Indonesia, seluruh dunia. Nah, banyak para akademisi berpindah kepada dunia praktis, sehingga benteng-benteng akademis yang tadinya dijaga, dikembangkan ini mengalami terabaikan, sehingga kreasi-kreasi kita di dunia akademis ini mandek. Dan yang berkembang apa?
kreasi-kreasi di dunia praktisi. Oleh sebab itu kalau kita lihat kalau kita lihat sekarang banyak yang disampaikan kepada kita ini, nah kehidupan praktis, bagaimana ketaatan pribadi untuk kita tingkatkan. Tapi di dalam pemikiran perkembangan sains, teknologi, ilmu pengetahuan kita agak kurang gitu. Apa akibat yang dapat kita rasakan pada masa kini dengan situasi seperti itu? Nah, kalau pada masa kini di abad ke-20 ini ya kita rasakan gitu. Sebab kalau kita tahu bahwa abad-abad yang lalu ketika masa kolonial berkembang, ini mungkin di dunia Islam hampir semua dunia Islam juga berada di bawah kekuasaan kolonial gitu kan. Nah, tapi setelah masa kolonial ini berakhir, kita tetap masih tertatih-tatih saja. Kita tidak ada loncatan-loncatan pengembangan ketika kita terlepas dari belenggu kolonial. Bahkan mungkin sehari-hari lah kalau kita bilang, Pak Jul kenapa? Inilah gagal Belanda. Padahal kan udah 350 tahun lebih udah, kok masih Belanda aja. Nah, ini yang pengaruh di dalam masyarakat gitu, di dalam masyarakat, karena kurangnya kita berfokus pada yang diperintahkan Allah tadi, masalah tanda ini gitu. Itu yang kalau kita lihat masalah yang hasil masa lalu gitu. Nah, belum selesai hasil masa lalu ini saja sampai sekarang kita berbeda pendapat begitu untuk menyelesaikan segala perkembangan arus pemikiran masa lalu gitu. Nah, ditambah lagi sekarang sebagaimana yang kita bahas ini, kita hidup di dunia matrik, di mana sekarang kita di milenium 3 ini memasuki era postmodern, era postrealitas, di mana perkembangan sains dan teknologi ini sudah berkembang sehingga kita tidak kita terhambat atau kita terlupakanlah membahas tentang tanda. Nah, oleh sebab itulah mungkin dalam tema-tema ini saya kita mencoba mendiskusikan masalah tanda. Cuma karena tadi kita katakan kita tak punya literatur, sehingga mungkin apa yang kita bicarakan kita kadang-kadang mengambil literatur lain lah, tapi yang tidak yang selalu berada di dalam kerangka rasionalitas Quran, dalam kerangka yang sudah kita tetapkan itu, siklus kesadaran, siklus kesejarahan. Nah, mungkin selanjutnya kita di dalam perspektif ini yang kita fokuskan adalah bagaimana kita mendiskusikan tapi lebih banyak dalam perspektif tanda. Alasannya apa? Ya, mengingat tadi tidak banyak orang berbicara masalah tanda. Kalau begitu dalam perspektif rasionalitas Qurani, bagaimana cara pandang kita dalam melihat dunia tanda di dalam dunia matriks? Nah, kalau itu sebenarnya kan kita kan tidak boleh lepas dari siklus, Julia. Nah, kemarin di tema 100 itu kan kita sudah membicarakan tentang entitas qadim. Artinya entitas qadim, disitulah kita mulai berangkat untuk selanjutnya dia bersiklus gitu. Nah, entitas qadim ini kemarin ada 3. Satu kita sebut entitas positif, yaitu itu merupakan representasi daripada ahad. Yang kedua negatif, representasi daripada syai'. Nah, itu terus netral. Entitas netral. Nah, itu representasi daripada apa yang kita sebut, yang kita kenal dengan malak, yang cikal bakal malaikat. Jadi ada 3. Nah, ada 3 realitas yang di masa qadim itu. Inilah yang perkembangan proses inilah yang menyebabkan runutan seperti Allah yang mengatakan, termasuk kita manusia
awalnya dulu Allah katakan dari entitas kadim juga. Nah, berproses gitu. Nah, disinilah mulai mulai muncul untuk mempresentasikan realitas. Artinya apa? Artinya bahwa realitas itu lebih dulu ada. Realitas itu lebih dulu ada awalnya, kemudian barulah tanda mempresentasikan realitas. Nah, misalnya ahad, kita katakan ahad, nah itu realitas. Nah, ini realitas ini dipresentasikan oleh apa? Allah gitu. Nah, Allah sendiri ini direpresentasikan oleh Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna sendiri kemarin sudah kita bahas juga, mempresentasikan tentang subjektivitas Allah dan objektivitas Allah. Jadi awalnya harus realitas duluan. Nah, setelah itu secara kumulatif atau secara step by step, mungkin sekarang dia menjadi tanda, tapi untuk tanda ini untuk tanda selanjutnya ini menjadi realitas gitu ya. Misalnya misalnya kita katakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan dengan asma, dengan tanda-tanda Allah, berarti di sini Allah ditempatkan sebagai realitas. Nah, tanda-tanda Allah itu Rahman dan Rahim. Nah, ini yang yang ingin saya tegaskan. Artinya yang pengen saya tegaskan pertama dulu adalah realitas harus ada, baru ada tanda, baru ada representasi. Dunia matriks sebagai dunia tanda ini kan dibentuk oleh bermacam-macam tanda. Bagaimana cara kita memandangnya untuk digunakan sebagai acuan atau referensi dalam memahaminya? Nah, kita hidup ini kan berpikir, bertindak, menilai, tentu ya punya referen lah ya, punya referensi yang dapat kita jadikan bidang datum di mana kita bergerak gitu. Nah, demikian juga kalau kita lihat tadi dari banyaknya istilah tanda di dalam ada yang dikatakan Allah tadi, di dalam diri, dalam alam semesta, di ruang angkasa, bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha, itu Allah memperlihatkan tanda-tanda Ayatul Kubra, tanda-tanda yang lebih besar lagi daripada tanda-tanda yang ada begitu. Nah, kalau itu kita kumpulkan, ini setidaknya dia membentuk tiga kelompok lah, tiga kelompok. Nah, kelompok ini mungkin kalau kita berpikir secara rasionalitas Qur'ani, terus kita gabungkan dengan pemahaman kita tentang ilmu, tentang tanda yang banyak literaturnya tapi bukan ditulis oleh intelektual muslim seperti yang saya katakan tadi. Nah, ini mungkin kita dapat kita bagi tiga nih dengan memasukkan pikiran kita apa yang dibagi oleh Roland Barthes. Nah, Roland Barthes ini ada satu buku namanya Element of Semiology. Nah, ini dia membagi tiga. Nah, kalau itu kita gunakan, jadi dapat kita kelompokkan dunia tanda ini. Pertama, dunia yang saya sebut dengan dunia kalimatullah. Nah, dunia kalimatullah ini adalah dunia realitas yang di dalamnya ada berbagai potensi. Nah, potensi-potensi, tapi potensi-potensi ini yang terdiri dari kalau istilahnya itu oleh tanda dan petanda, oleh yang menandai apa yang ditandai itu. Nah, ini dia belum muncul, belum membentuk tanda-tanda. Nah, ini namanya kalimatullah, dunia kalimatullah. Ini disebutkan Allah. Nah, inilah dunia kalimatullah, dunia alam, dunia alam, dunia the world of nature itu dunia
dunia alam ini, dunia kosmos, dunia segala macam. Nah, tapi di dalamnya ada potensi. Nah, semua sistem-sistem tanda yang ada potensi ini sudah selesai dibuat. Nah, inilah yang namanya kalimatullah. Makanya Allah katakan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Semua sudah diselesai dikabak oleh Allah, sistem-sistemnya gitu. Nah, ini yang namanya kalimatullah, itu dunia yang pertama. Nah, dunia yang kedua kita sebut dunia ayatullah. Nah, potensi-potensi tadi, dunia ayat inilah dunia tanda, the world of sign, dunia daripada al-ayat, dunia tanda-tanda, fenomena. Nah, ini dunia fenomena yang apa ya, dengan seluruh relasinya, struktur, sistem, sebagai daripada bagian daripada sistem. Nah, kalau kita katakan di sini, tadi saya katakan dari perspektif tanda kan. Nah, saya katakan di sini dari sistem bahasa. Kita lihat dari sistem, bukan bahasa seperti yang kita omongkan ini. Sistem bahasa, bagaimana sistem bahasa ini membentuk suatu sistem, suatu struktur, relasi, dan ini merupakan bagian daripada sistem bahasa. Nah, sistem bahasa inilah yang nanti akan dikomunikasikan, yang di dalamnya nanti akan membentuk semiotika yang dikomunikasikan, yang ditransformasikan kepada kita. Sederhananya gini, fenomena itu kita lihat, kita ini, terus kita komunikasikan, kita abstraksikan. Nah, inilah dengan mengabstraksikan itulah kita menggunakan sistem bahasa. Nah, dengan menggunakan sistem bahasa, tentu di dalamnya mengandung potensi-potensi semiotik. Nah, yang bisa ditransformasikan, yang bisa ditransformasikan melalui pemahaman-pemahaman kepada subjek-subjek yang pengen kita komunikasikan. Itu yang kedua. Artinya yang pertama dunia kalimatullah, dunia ayatullah. Tadi yang kita bicarakan ini fenomenanya. Fenomenanya ini kita abstraksikan. Nah, ketika kita mengabstraksikan, inilah dunia sunatullah, perilaku kita, ya kan? Dunia sunatullah, the world of culture, bagaimana perilaku kita, bagaimana kita memahami dunia, memahami budaya-budaya ini, sebuah budaya relasi antar manusia. Nah, bagaimana kita kalau di dalam Al-Qur'an hablum minan nas. Nah, bagaimana kita membentuk hablum minan nas dengan melalui apa? Dengan melalui perantaraan benda-benda. Bisa melalui benda, bisa melalui tanda, bisa melalui makna yang di dalamnya itu berbagai terjadi berbagai sistem ideologis manusia. Nah, sistem ideologis manusia ini bagaimana menginterpretasikan tadi dunia kalimatullah, dunia ayatullah. Nah, yang kita buat ini dunia sunatullah. Nah, tiga dunia inilah yang saling berkorelasi, yang saling berbagi dengan membangun berbagai pemahaman relasi ideologis antar manusia dalam memahami tanda-tanda. Nah, itu yang dapat disampaikan pertanyaan Pak Jul tadi gitu. Ya. Dalam bentuk apa relasi yang terbangun di dunia matrix saat ini, Pak Iswan? Nah, dalam bentuk ya berbagai bentuk gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang, yang kita bicarakan dunia tanda hari ini sekarang ada terjadi yang saya katakan dalam bentuk kompresitas budaya. Artinya kompresitas di dalam bentuk
kompresitas sosiokultural. Sosiokultural. Apa yang dimaksudkan kompresitas sosiokultural itu? Sekarang gini, kita bayangkan saja sederhananya, kita bayangkan saja misalnya ada dalam satu ruangan. Dalam satu ruangan ini, misalnya ruangan kita ini atau ruang kamar itu dipadati, dijejali oleh manusia di dalamnya. Nah, ini tadi kalau Pak Jul menanyakan apa bentuknya, ini bisa kita lihat nih bentuknya. Misalnya kita dijejalkan di dalam apa ya? Di dalam satu ruangan lah, ruang sempit. Nah, ini bisa yang pertama bentuknya bisa kita saling bekerja sama, saling tolong menolong, saling memahami dengan keadaan situasi. Dengan itu kita jadi mempunyai pandangan yang yang kompak. Nah, ini satu bentuk di dalam situasi kompresitas budaya tadi gitu. Nah, yang kedua bisa situasi yang kedua karena sempit. Nah, ini cari menang sendiri nih. Dia mau selamat sendiri, dia mau menegaskan sendiri, dia membedakan sendiri, sehingga dia ketika dia mau eksis, dia hanya mengeksis memikirkan diri dia sendiri saja. Dia tidak melihat relasi-relasi lain atau kayak kodok itu, kayak kata itu, dia mau loncat, dia dorong orang yang di bawahnya nih kan. Kata mau ngeloncat itu kan, dia tekan orang yang di bawah, baru dia muncul gitu. Nah, ini ada dua kemungkinan di dalam suatu ruang budaya yang terkompres. Ini kan Pak Jul? Nah, inilah nanti di tema-tema ke depan yang pengen kita bahas, dalam konteks bagaimana situasi keadaan ini, bagaimana kita harusnya dalam situasi yang pertama kita saling bekerja sama, saling mengandaikan, saling tolong menolong, saling memperhatikan, dan ada jenis yang kedua, saling kita saling meruntuhkan seseorang lah, kalau sekarang dalam politik itu apa tuh, misalnya banyak rekayasa lah segala macam sehingga orang jadi tenggelam, dia enggak peduli lagi. Nah, ini nanti yang kita bicarakan di dalam dua bentuk ini, terutama terhadap bagaimana pemikiran, tindakan dan cara kita menilai di dalam dunia matrik ini. Jadi contoh yang diberikan tadi kan kompresitas budaya dapat juga memberikan makna-makna positif. Dengan perkataan lain, dari kompresitas waktu dan ruang misalnya, mungkin kita dapat mengambil makna baru melalui sentuhan, komunikasi bersama, pengalaman baru, ilmu baru dan lain-lain melalui proses siklus kesadaran makna, bukan malah melepaskan diri. Bagaimana pandangan rasionalitas Qurani terhadap hal ini, Pak Iswan? Nah, tadi kan kita contohkan bahwa dunia matrik, dunia tanda hari ini kalau kita lihat itu mengalami suatu kompresitas budaya yang kita contohkan tadi di dalam suatu pemadatan ruang, ya kan? Pemadatan ruang. Nah, kalau kita berbicara ruang, tentu dia tidak akan terlepas dari waktu, gitu kan? Dari jarak, dari kecepatan. Nah, ini nanti yang mungkin akan kita bahas. Tapi ketika Pak Jul menanyakan tadi bagaimana di dalam realitas secara realitas Qurani, nah ini Allah memberikan juga kompresitas budaya ini dalam contoh-contoh alam gitu. Nah, Allah memberikan contoh misalnya kalau kita lihat di surah Al-Ankabut. Nah, di surah Al-Ankabut ayat 41 itu Allah mencontohkan, Allah dimisalkan lebah. Memang kata Allah mengatakan masalul ladzina takhazu min dunillahi aula, Allah katakan perumpamaan orang yang mengambil pelindung selain Allah itu kamasalil angkabut, seperti
apa kamasalil angkabut nattakhazat baitan, seperti apa rumah yang dibuat oleh laba-laba. Nah, ini dimisalkan Allah seperti laba-laba membuat rumah. Nah, itu kata Allah itu wa in apa Allah katakan wa in auhanal buyut labaitul angkabut. Sesungguhnya yang paling lemah itu adalah rumah laba-laba gitu. Nah, ini yang kata Allah, kalau kamu mengetahui laukan ya'lamun. Jadi ini yang dikatakan Allah, bahwa rumah laba-laba itu sangat lemah gitu. Tetapi kalau kita lihat makna di situ ada pemadatan. Kalau kita lihat pemadatan apa? Dia menjadi dekat, adanya jaringan. Ya, jadi. Nah, dia tidak seperti jaringan obat nyamuk itu. Obat nyamuk itu kan kalau apinya sana mau ini kan muter dulu nih. Jauh. Nah, kalau al-ankabut laba-laba ini kita bisa bermain menyeberang, dia membentuk dalam satu web, satu jaringan yang ini makna ini yang harusnya kita ambil gitu. Nah, makna ini digunakan Allah karena makna ini dapat membangun abstraksi manusia. Oleh sebab itu Allah ketika menyelamatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar, kalau nggak salah ya, bersama Abu Bakar di dalam gua ketika melarikan mau hijrah ke Madinah itu, ini kan Rasulullah di dalam gua. Nah, kita mendapat hikayat itu kan dibuat Laba-laba. Jaring laba-laba, sehingga abstraksi orang yang mengejarnya ini, oh enggak mungkin dia ada di dalam nih. Nah ini yang digunakan Allah. Nah, itu dalam kecepatan ruang. Nah, terus kalau kita lihat di dalam surah An-Nahl ayat 68 ini berbicara masalah ruang. Ini berbicara masalah ruang. Di situ Allah mencontohkan Allah memerintahkan kepada lebah. Itu kan Allah katakan wa auha rabbuka ilan nahal, Allah mewahyukan kepada lebah antaqzil minal jibali buyutan buatlah sarang-sarang rumah-rumah kamu itu, kata Allah, at-tarizal minal minal jibali buyat jibal di gunung-gunung. Nah, di gunung-gunung minal jibal buyutan, rumah yang di gunung-gunung, wa minal sajari di sajarah, di pohon-pohon, dan juga kata Allah wa mimma ya'risun, itu wa mimma ya'risun, dan rumah-rumah yang dibuat oleh manusia. Nah, di sini kalau kita lihat sarang lebah itu kan membentuk pemadatan ruang, tapi dengan keteraturan yang sangat banyak orang meneliti tentang itu kan, dengan kepadatan ruang. Artinya dengan kepadatan ruang itu, ruang yang jauh sekarang jadi dekat. Nah, ini yang dicontohkan Allah ini di dalam tanda-tanda Allah jauh jadi dekat. Ya kayak sekarang lah, kan tidak bicara jauh lagi kita. Masalah dengan adanya perkembangan teknologi segala macam ini kan, internet segala, tidak ada lagi yang jauh. Ya kalau doa, kalau yang jauh didekatkan, yang dekat dijauhkan. Nanti kita bahas tanda-tanda itu gitu. Nah, jadi dari dua ayat inilah kita dapat melihat adanya kompleksitas budaya ini, dapat kita lihat maknanya bisa berakibat positif maupun negatif. Nah, inilah nanti yang akan kita bahas pada dunia matrik. Nanti kita bahas di dunia matrik nanti tentang kompresitas bisa budaya. Ibarat kompresor lah itu, Pak Dil. Nah, kompresor itu kan dia menarik angin, menarik angin itu terus kepadatan ditarik semua angin-anginnya itu,
Kalau dalam konteks ini semua tanda itu ditarik ya, dalam kompresor baru dibagi. Nah kalau membagi inilah nih yang ini siapa yang tukang bagi nih? Bisa dia memberikan sesuatu yang tidak sesuai, bisa. Nah tergantung dia nih. Orang kekurangan angin, tidak dikasihnya angin atau angin kelebihan. Nah inilah ibarat nanti dunia apa? Dunia tanda yang akan kita bahas. Artinya pembagian angin itu nanti ditentukan oleh tangan-tangan yang menguasai kompresor ini. Gua punya kompresor. Pak Jul Pak Jul mau lomba balap. No, lomba balap sama Pak Rido. Saya temannya Pak Jul. Saya normalkan bannya dengan angin yang saya beri. Yang Pak Rido bannya saya kencangkan atau saya kendorkan sehingga tidak normal. Nah, Pak Jul yang menang. Nah, ini nanti kita lihat di dalam dunia matrik ini bagaimana kompresitas tanda-tanda Allah, tanda-tanda Allah yang tadi disebut ada kalimatullah, ayatullah dan sunnatullah ini ada kekuatan-kekuatan yang mempermainkan ini di dalam apa? Di dalam dunia matrik ini. Nah, ini mungkin bisa jadi kita untuk memahami situasi politik, budaya, ekonomi, sains, lifestyle kehidupan kita. Nah, ini nanti yang mungkin ke depan kita bahas dalam tema-tema berikut. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan, Pak Jul. Terima kasih. Terima kasih Pak Iswan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita akhiri kajian kita kali ini, beberapa hal dapat saya sampaikan simpulan. Pertama, dalam konteks tanda atau al-ayat, kita terutama para intelektual dan ulama kurang memberikan sentuhan akademis terhadap konsep ayat atau tanda yang disampaikan Al-Quran. Ini terlihat tidak atau kurangnya kajian akademis atau tulisan dalam kitab yang menyinggung atau menyentuh hal tersebut. Tanda dapat kita bagi dalam 3 kelompok, yakni kalimatullah, ayatullah, dan sunnatullah. 3 kelompok tanda inilah yang saling berkomunikasi dan membentuk relasi terutama dalam ruang dan waktu akibat terjadinya kompresitas budaya di dunia matriks. Apa dan bagaimana kompresitas budaya ini akan kita diskusikan pada tema berikutnya nanti. Demikian kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.